Kami berdoa di dalam nama Yesus, rahmati setiap kami semua, rahmati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan urapilah Tuhan pemberitaan firman-Mu, sehingga kami percaya pesan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak saudara yang terberkati lewat pujian penyembahan. Saudara yang terkasih, tentunya saya mau mengajak kita semua, terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini, yang sudah follow, yang sudah subscribe Pastor Deso di TikTok, di YouTube, terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara ketinggalan khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya, saudara bisa nonton itu semua di channel YouTube Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga buat kalian yang sudah berbagi gift. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat setiap teman-teman semua. Ya, jika tentunya channel ini memberkati, menyentuh setiap hatimu, saudara, tentunya kalian rindu untuk terus melihat lebih banyak jiwa yang diberkati melalui setiap pelayanan-pelayanan ini. Kalian juga bisa memberikan dukungan ya dalam setiap kasih kalian melalui gift yang ada di TikTok, di YouTube. Kalau di YouTube tuh juga ada gift Bapak Ibu Saudari, super chat, super thanks. Kalau nggak salah ada gift juga ya, baru ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Jadi setiap dukungan kita, sekecil apapun Bapak Ibu Saudari, itu adalah bahan bakar bagi kami tentunya di dalam channel Pastor Deso untuk terus hadir menyebarkan harapan setiap harinya di dalam setiap kehidupan orang-orang yang rindu mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih tentunya atas kemurahan hati kalian semua. Kalian juga bisa tap-tap layar, kalian juga bisa share channel ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagi kalian yang rindu untuk masuk grup Pastor Deso Home di WA, Bapak Ibu Saudari bisa tulis nomor WA saudara di inbox TikTok ya Bapak Ibu Saudari. Kalau yang di YouTube itu biasanya di deskripsi video-video saya yang sebelum-sebelumnya yang saya selalu upload, saudara bisa lihat di deskripsi video. Oh iya, bukan di deskripsi video, tidak ada Bapak Ibu Saudari. Kalau nomor itu tidak ada ya, nomor WA. Jadi kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari bisa lihat di video-video saya menjelang terakhir, biasanya saya memberikan nomor WA, atau nanti setelah akhir Bapak Ibu Saudari sesi, saudara bisa catat nomor saya ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Tapi bagi yang di TikTok, kalian bisa inbox, kalian berikan nomor kalian, nanti saya akan input secara manual untuk masuk grup Pastor Deso Home. Di sana tempat kita berbagi kasih, di sana tempat kita Bapak Ibu Saudari tentunya mendoakan bagi kalian yang rindu didoakan ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Jadi jangan ragu kalau memang kalian terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya, kalian bisa masuk ke grup itu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Oke. Bapak Ibu, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, satu waktu Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ada seorang istri datang ke ruang konseling kepada pendetanya. Matanya sembab, istri itu membawa secari kertas, surat yang tidak pernah ya dia kirimkan Bapak Ibu Saudari. Ya surat yang tidak pernah jadi dia kirimkan ke suaminya. Ya isinya kira-kira seperti ini. Dulu tuh kita bisa loh mengobrol sampai subuh. Dulu tuh kita bisa loh, kamu bilang aku adalah sahabat terbaikmu. Tetapi sekarang kita ya tidur sih satu kasur, tetapi jiwa kita berjarak seperti ribuan kilometer. Kamu tahu Pak, bahwa aku rindu. Bukan rindu ranjangnya, tetapi rindu kamu bertanya, kamu sedang apa sayang? Tanpa melihat HP terlebih dahulu. Aku rindu kita tertawa karena mungkin ada hal-hal yang bodoh yang dulu kita lakukan. Aku rindu ada doa malam. Kita yang dulu bahkan membuat tetangga kita ikut menangis karena haru karena kita berdoa. Sekarang Pak, doa kita hanya Tuhan berkati makananku, amin. Itu pun kamu baca sambil mengantuk, kamu menaikkannya sambil mengantuk. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, air mata istri itu adalah air mata ribuan, bahkan ratusan ribu pasangan Kristen Bapak Ibu Saudari, suami, istri, hari-hari ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mereka tidak berselingkuh.
Mereka tidak KDRT di dalam setiap hidup mereka. Bahkan mereka masih rutin ke gereja di dalam hidup mereka. Tetapi pernikahan mereka hambar. Hambar karena mereka berhenti menjadi sahabat. Yang tersisa hanyalah kewajiban, bukan kerinduan ketika menjalani pernikahan Bapak Ibu Saudara. Yang tersisa hanyalah membicarakan tagihan, bukan lagi tawa dalam setiap kehidupan rumah tangga tersebut. Mereka menjalankan rumah tangga mereka dengan rutinitas, bukan dengan romantisme dalam setiap jiwa mereka. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah merancang pernikahan, ya Bapak Ibu Saudari, untuk menjadi kayak seperti pabrik, di mana saudara masuk pagi pulang sore, masuk pagi pulang sore, kerja, masuk pagi kerja, lalu kemudian pulang sore dan lain sebagainya. Saudara, dia merancang pernikahan sebagai taman di mana dua jiwa bertumbuh bersama menuju dia. Maka pada kesempatan hari ini, mari kita kembali ke taman itu. Bukan dengan bunga, bukan dengan coklat, bukan dengan lilin, tetapi dengan doa, dengan hobi bersama, dengan visi yang sama dalam setiap kehidupan kita semua. Karena Alkitab dengan indah mengajarkan kita melalui seorang yang bernama Salomo, bahwa rahasia keintiman sejati bukan hanya diranjang Bapak Ibu Saudari, tetapi ada tali 3 lembar yang mengikat jiwa. Nanti kita belajar bersama-sama. Saudara, saya mau bertanya sesuatu yang jujur, bukan untuk menyakiti ya setiap kehidupan kalian semua, Bapak Ibu Saudari, tetapi untuk memulihkan, menyembuhkan setiap kehidupan keluarga Kristen. Ya, saudara bisa mengangkat tangan saudara ketika saya mengatakan satu persatu ini, atau saudara bisa, itu saya, itu rumah tangga kami. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, Anda dan pasangan kalian mungkin masih tidur satu ranjang, tetapi sudah lama tidak berdoa bersama selain doa makan. Ada yang seperti ini Bapak Ibu Saudari? Saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya, tinggal lambaikan tangan seperti ini. Itu saya pastor. Saudara, Anda dan pasangan saudara bisa Anda bisa menghabiskan 3 jam scrolling media sosial, tetapi 10 menit mengobrol serius dengan pasangan itu terasa seperti beban yang berat. Kalian tahu ukuran sepatu pasangan kalian, tetapi tidak tahu mimpi terbesarnya yang belum tercapai itu apa di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian mungkin lebih nyaman curhat ke teman hari-hari ini, atau mungkin ke pendeta kalian, daripada ke suami atau ke istri kalian di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, jika salah satu dari apa yang saya sampaikan tadi ternyata itu benar dalam setiap kehidupan saudara, ya maaf ya Bapak Ibu Saudari, maka pernikahan kalian sedang sakit. Bukan sakit secara fisik, tetapi sakit secara jiwani. Sakit secara jiwa Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Dan penyakit jiwa dalam pernikahan itu tidak terdeteksi seperti di ruang IGD. Ya, kalau dokter Bapak Ibu Saudari kita sakit, lalu kemudian kita masuk ruang IGD, ada alat-alatnya untuk mendeteksi ini ya sakit apa, ini sakit apa, dan ini sakit apa, nanti terdeteksi di ruang USG. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Tetapi penyakit jiwa di dalam pernikahan tidak terdeteksi, tidak terlihat ketika dites darah, tetapi pelan-pelan membunuh kehangatan yang Tuhan ciptakan di dalam setiap keluarga. Saudara, dengarkanlah baik-baik ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Masalahnya banyak pasangan Kristen membalik setiap prioritas mereka. Mereka mati-matian menjaga penampilan fisik mereka. Mereka memperbaiki teknik mereka mungkin diranjang dalam setiap hidup mereka, tetapi membiarkan jiwa mereka mati kelaparan karena tidak pernah lagi menjadi sahabat buat pasangannya, Bapak Ibu Saudara. Dan tahukah kita yang paling menyedihkan? Apa yang paling menyedihkan? Ya, dulu kalian mungkin pernah menjadi sahabat bagi pasangan kalian. Kalian dulu bisa berjam-jam di telepon gimana sayang? Udah makan belum? Pulang jam berapa? Bisa sampai pagi Bapak Ibu Saudari kita telepon-teleponan. Ya, dulu kalian rela pulang malam demi hanya berkunjung Bapak Ibu Saudari. Mau apalagi kalau pasangannya di luar kota. Waduh, kita rela bela-belain ketemuan Bapak Ibu Saudari. Dulu kita rela pulang
Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua pulang malam hanya demi menemani pasangan kita yang mungkin sedang sedih atau mungkin sedang lapar, dan kita ajak makan malam, Bapak Ibu Saudari. Tetapi sekarang ya, kita bisa duduk berdampingan di dalam mobil kita, di dalam kendaraan kita selama 2-3 jam lebih, Bapak Ibu Saudari, tanpa bertukar satu kalimat pun yang bermakna di dalam setiap kehidupan pasangan-pasangan Kristen. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Jika Kristus sendiri merindukan keintiman dengan kehidupan kita sebagai seorang sahabat, bagaimana mungkin kita mengabaikan keintiman sebagai seorang sahabat di tengah-tengah pasangan kita yang diberikan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua, yang dinamakan keluarga, Bapak Ibu Saudara. Maka mari saudara, kita belajar dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9-12, di mana Salomo ya, yang meskipun dia pernah dalam setiap kehidupannya melakukan kesalahan-kesalahan, namun di masa mudanya dia sangat memahami keintiman jiwa. Dan dia mengajarkan kepada setiap kita bahwa pernikahan yang kuat bukan karena dua orang yang tidur sekasur, Bapak Ibu Saudari, tetapi karena tali 3 lembar tidak cepat putus, tidak mudah dikalahkan. Mari kita belajar menjadi sahabat lagi buat pasangan kita di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang mengenai intimacy beyond the bedroom, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, keintiman di luar kamar tidur, Bapak Ibu saudari, keintiman kita sebagai suami dan istri di luar kamar tidur kita masing-masing. Saudara, sehingga kalau kalian belajar dalam hal ini, maksud saya, saudara dan saya membangun keintiman spiritual dan tentunya intelektual dalam setiap kehidupan pernikahan kalian, yang seringkali hari-hari ini pernikahan itu sering hambar karena pasangan berhenti menjadi sahabat. Dan bagaimana kita membangun kembali kesatuan jiwa melalui doa bersama, hobi bersama, dan visi yang sama. Filipi 4 ayat 9-12. Ayo kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudari. Filipi 4 ayat 9-12. Dikatakan demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara yang terkasih, banyak pernikahan Kristen hari-hari ini ya tidak hancur karena perselingkuhan, tetapi mereka mati perlahan-lahan karena kebosanan, Bapak Ibu Saudara. Karena kebosanan rohani, karena kebosanan dalam intelektual dalam setiap kehidupan mereka. Dan akhirnya pasangan itu berhenti menjadi sahabat bagi jiwa pasangannya. Saudara, karena itu mari kita belajar dari pengkhotbah itu tentang bagaimana tali 3 lembar ya mengembalikan kesatuan jiwa yang sejati, bukan hanya kesatuan fisik di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik setiap kebenaran ini. Ada keintiman spiritual di dalam setiap kehidupan keluarga. Seharusnya kita memiliki keintiman bukan hanya fisik atau seks dalam setiap kehidupan keluarga, tetapi seharusnya ada keintiman spiritual. Ada doa bersama yang mengikat jiwa dalam setiap kehidupan keluarga. Ada doa bersama yang mengikat jiwa baik suami dan istri. Pengkhotbah 4 ayat 12, Bapak Ibu Saudari, dikatakan tali 3 lembar tak cepat putus. Ya, tak cepat putus. Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan. Saudara, dalam konteks Ibrani, angka 3 itu melambangkan kesempurnaan ilahi. Ya, angka 3 itu melambangkan kesempurnaan ilahi. Ya, lembar ketiga tentunya adalah Tuhan sendiri dalam setiap kehidupan pasangan-pasangan Kristen. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan.
Kalau kita belajar angka 3, saudara, itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah selos, yang melambangkan kesempurnaan, keutuhan, ya, kekudusan, harmoni ilahi. Jadi angka 3 ini seringkali menunjukkan sesuatu yang disetujui Allah atau lengkap, mewakili hakikat ilahi di dalam setiap kehidupan manusia. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi itulah pentingnya angka 3 di dalam Alkitab dalam perspektif Ibrani maupun Kristen. Ada kesempurnaan dan kekudusan. Saudara, angka 3 itu dianggap salah satu dari angka-angka sempurna. 3, 7, 10, 12 Bapak Ibu Saudari, yang melambangkan keutuhan ilahi. Ya, saudara pernah mendengar kata Tritunggal kan Bapak Ibu Saudari? 3, ya Bapak Ibu Saudari. Dalam teologi Kristen, angka 3 itu merujuk pada konsep Allah, Trinitas, 3 juga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan juga berbicara tentang kekudusan Allah. Dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan kudus, 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 diulang 3 kali. Kados, kados, kados dalam bahasa Ibraninya. Itu diulang 3 kali menekankan tingkat kekudusan Allah yang sempurna di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, bahkan contoh di dalam Alkitab itu banyak menggunakan kata 3. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kemudian ada 3 leluhur sebelum air bah, Bapak Ibu Saudari. Ya, siapa saja leluhur itu? Ada Habel, ada Henok, ada Nuh, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ada lagi 3 leluhur setelah air bah. Siapa aja Bapak Ibu Saudari? Ada Abraham, Ishak, Yakub. Makanya saudara pernah mendengar setiap doa-doa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, angka 3 lagi yang digunakan. Ada lagi tadi 3 seruan kudus di dalam Yesaya tadi Bapak Ibu Saudari. Saudara, ternyata angka 3 ini digunakan di dalam Alkitab tentunya untuk menonjolkan satu tindakan atau orang atau pesan yang dianggap sangat-sangat penting atau memiliki kepentingan ilahi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Jadi kalau di dalam keluarga, lembar ketiga sekali lagi adalah Tuhan sendiri. Lalu kemudian kata tali. Tali 3 lembar tak cepat putus, tak mudah dialahkan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Kata tali dalam bahasa Ibrani adalah abot. Abot Bapak Ibu Saudari. Ini menunjukkan anyaman. Jadi tali itu dalam bahasa Ibrani itu, abot itu anyaman yang kuat. Ya, anyaman yang kuat. Jadi kalau anyaman itu kuat Bapak Ibu Saudari, itu ketiga helai tali itu aktif saling melilit di dalam setiap kehidupan tali-tali itu. Saudara, di dalam rumah tangga doa itu, baik suami dan istri, ketika kalian berdoa bersama, itulah lilitan rohani di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Sehingga Bapak Ibu Saudari, keluarga-keluarga kita tidak mudah dihempaskan oleh tantangan-tantangan kehidupan di tengah-tengah keluarga. Kalau saudara melihat Hana di dalam 1 Samuel pasal pertama, ya bersama Elkana Bapak Ibu Saudari suaminya, ini papa mama dari Samuel Bapak Ibu Saudari. Saudara, mereka berdua naik ke satu daerah yang bernama Silo. Mereka beribadah di sana, mereka berdoa bersama, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap apapun dalam kehidupan rumah tangga mereka. Walaupun pada saat itu Elkana sudah punya Bapak Ibu Saudari Penina, madu daripada Hana. Saudara, Elkana tidak hanya mendukung secara emosional di dalam setiap kehidupan Hana, tetapi dia juga hadir secara rohani. Dan hasilnya Samuel itu lahir, ya, untuk memulihkan bangsa Israel pada saat itu di dalam setiap kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu Saudari, doa bersama di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita sebagai pasangan Kristen. Doa bersama itu membangun kerendahan hati. Ini pemaknaan yang pertama ketika saudara belajar di bagian yang pertama, keintiman spiritual, ya, di dalam setiap kehidupan keluarga Kristen. Kita perlu memiliki keintiman spiritual, dan doa bersamalah yang mengikat setiap jiwa daripada suami dan istri. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka lakukanlah doa bersama. Bangunlah kerendahan hati dalam doa-doamu. Makanya kalau ada suami yang tidak berdoa, istri yang tidak berdoa, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mereka itu sebenarnya sombong dalam setiap kehidupan mereka. Ya, mereka sebenarnya sombong.
Karena Bapak Ibu Saudari, doa itu, ya saudara, ketika saudara berdoa bersama-sama dengan istrimu, dengan suamimu, saudara membangun kerendahan hati di dalam keluargamu. Saudara mendengar apa yang Tuhan rindukan di tengah-tengah keluargamu. Saudara mendengar pasangan saudara berbicara kepada Tuhan lewat seruan-seruan doanya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ketika kita berdoa bersama sebagai suami dan bersama istri kita, kita sedang membangun kerendahan hati di dalam rumah tangga kita, bahwa rumah tangga ini perlu pihak ketiga. Ya, bukan suami yang lain atau cowok lain, bukan perempuan lain, tetapi pihak ketiga itu adalah Tuhan sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari, Tuhan sendiri. Ini pemaknaan yang pertama. Jadi kita belajar berdoa bersama Bapak Ibu Saudari, sehingga membangun kerendahan hati di tengah-tengah kehidupan atau hubungan suami dan istri. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudari, pemaknaan yang kedua, bahwa doa bersama itu menciptakan bahasa rohani yang sama. Ketika suami dan istri berdoa bersama, mereka sedang menciptakan bahasa rohani yang sama. Sehingga ketika terjadi konflik, itu tidak berakhir Bapak Ibu Saudari di kamar tidur diam-diaman, atau nanti saudara di tempat lain, di kamar lain, ya, suami di kamar lain, istri di kamar lain, atau di ruang tamu, ya, atau dia balik ke rumah orang tuanya. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, ya. Jadi doa bersama itu menciptakan bahasa rohani yang sama, sehingga ketika terjadi konflik tidak berakhir hanya di ranjang saja dengan saudara diam-diaman, tetapi akhirnya adalah di altar. Saudara datang di altar Tuhan, saudara membawa setiap pergumulan, persoalan saudara di altar Tuhan, dan ini menciptakan bahasa rohani yang sama ketika saudara berdoa bersama di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih, satu ketika ada seorang suami berkata kepada Bapak Pendetanya, "Pak Pendeta, istri saya tuh selalu minta doa bersama sebelum tidur, tapi saya capek, jadi saya bilang doa sendiri sajalah kamu mah. Saya sudah bilang amin dari tadi dari hati. Pokoknya kalau doa kamu saja yang sendiri kamu," dan lain sebagainya. Lalu kemudian pendeta itu tersenyum dan dia berkata kepada suami itu, "Pak, kalau kalian atau kamu berkata begitu, jangan heran ya, nanti istri kamu mulai berdoa minta suami yang baru." Ya, kata Bapak Pendetanya, Bapak Ibu Saudari, sambil tersenyum. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari dalam setiap kehidupan kita semua, saudara luangkanlah waktu dalam keluargamu 10 menit setiap malam untuk berdoa bergantian. Suami berdoa pimpin 5 menit, nanti istri berdoa pimpin 5 menit. Ya, jangan hanya saudara doa makan saja dalam setiap kehidupan saudara. Karena ada orang-orang tertentu yang hanya bisa doa makan Bapak Ibu Saudari, itu pun buat contekan. Ya Bapak Ibu Saudari, dia buat contekan dulu, dia lihat dulu gitu ya dalam setiap kehidupannya. Saudara, ayo luangkan waktu 10 menit setiap malam untuk berdoa bergantian. Suamimu memulai atau istri memulai 5 menit Bapak Ibu Saudari asli Tuhan. Ya, buatlah jurnal doa keluarga, tulislah permohonan dan jawaban-jawaban doa sebagai bukti kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih, ya, kita perlu merenungkan hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Kita perlu memiliki keintiman spiritual, doa bersama dengan keluarga-keluarga kita. Dalam konseling keluarga, doa bersama adalah bentuk spiritual bonding Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saudara ngomongin bonding kepada anak ya seperti itu, ya. Memiliki kedekatan dengan anak, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih itu. Nah, di dalam konseling keluarga, doa bersama itu adalah bentuk spiritual bonding yang menciptakan Bapak Ibu Saudari rasa aman di tengah-tengah keluarga. Jadi ketika pasangan itu berdoa bersama, saudara, sistem saraf mereka itu menenangkan diri. Ya, karena ada kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah yang maha kuasa. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, maka kekristenan tidak mengenal yang namanya poligami. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, atau poliandri. Ya, yang ada poligigi Bapak Ibu Saudari. Kalau sakit gigi kita datang ke dokter. Ya Bapak Ibu Saudari, kekristenan tidak mengenal ada istri kedua, suami kedua, istri ketiga, suami ketiga, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kita belajar kekristenan lewat Alkitab Bapak Ibu Saudari, maka seharusnya
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita cukup memiliki satu istri, satu suami dalam setiap kehidupan kita semua, ya. Jadi ayo, saudara, pihak ketiga orang, bukan manusia lain, tetapi pihak ketiga yang kita hadirkan di dalam keluarga kita adalah Allah sendiri yang Maha Kuasa, yang menciptakan pernikahan itu. Dan ini tentunya menurunkan hormon stres di dalam kehidupan suami, di dalam kehidupan istri, ya. Dan tentunya meningkatkan hormon kepercayaan, oksitosin, Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, secara alami di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Tetapi tentunya sumbernya adalah Roh Kudus dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-18, berdoalah setiap waktu di dalam roh untuk semua orang-orang kudus. Saudara, Paulus tidak mengatakan berdoa sendirian saja kamu, tetapi saudara, Paulus menggunakan kata setiap waktu dan semua orang-orang kudus. Dan ini menunjukkan dimensi, ya, doa secara komunal, secara bersama-sama. Ketika suami istri berdoa bersama-sama, saudara, mereka sedang membangun doa yang dipersatukan. Bahkan Yesus sendiri menjanjikan kuasa khusus untuk doa-doa semacam ini, ya Bapak Ibu Saudari, di dalam Matius 18. Yuk kita buka sama-sama ayat 19 sampai 20. Ya, Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, dua orang sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sendiri menjanjikan kuasa khusus untuk doa-doa yang dilakukan oleh bersama-sama, baik suami dan istri, atau dua orang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata doa bersama, sekali lagi, saudara, itu mengubah pasangan dari dua orang asing yang tidur sekasur itu menjadi dua jiwa yang berlutut di hadapan tahta yang sama di dalam hadirat Allah. Itulah doa bersama. Pentingnya doa di dalam setiap kehidupan suami dan istri. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara dan saya ada keintiman di dalam keluargamu, ya, bukan kebosanan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, apalagi yang sudah menikah di atas 10 tahun, 20 tahun, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, itu rentan yang namanya kebosanan di dalam setiap hidup mereka. Ya, mereka nggak selingkuh, tetapi mereka bosan dengan pasangan mereka. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama belajar. Di dalam konseling tentunya ada hal-hal yang dapat kita temukan, Bapak Ibu Saudari, bahwa pasangan yang berdoa itu bersama minimal 3 kali seminggu saja, itu memiliki tingkat perceraian hampir nol. Hampir nol, Bapak Ibu Saudari. Ketika pasangan berdoa bersama minimal 3 kali seminggu, maka Bapak Ibu Saudari, secara data itu memiliki tingkat perceraian yang hampir nol. Bukan karena doa itu ajaib, Bapak Ibu Saudari, tetapi karena doa itu memaksa mereka, suami dan istri, untuk merendahkan hati dan tidak boleh sombong di hadapan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi doa bersama itu memaksa mereka sebagai suami, sebagai istri, merendahkan hati mereka, bukan meninggikan hati, meninggikan apa yang kalian punya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Doa bersama itu memaksa kita sebagai suami istri merendahkan hati supaya saudara tidak bisa sombong di hadapan Tuhan. Lalu kemudian doa bersama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu juga memaksa mereka mendengar pergumulan pasangan kita. Ya, mendengar pergumulan pasangan kita, bukan hanya keluh kesahnya, tetapi mendengar pergumulan jiwa, hatinya di dalam setiap doa, sehingga kita tahu, oh itu yang dia gumulkan ya. Oh suamiku menggumulkan itu, oh istriku menggumulkan itu, ya, di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, doa itu juga memaksa suami dan istri ketika mereka berdoa bersama-sama. Saudara, mereka menyerahkan kendali, ya, mereka mengakui bahwa mereka itu tidak cukup kuat berjalan sendirian di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, inilah poin pertama saudara dan saya belajar. Milikilah keintiman spiritual di tengah-tengah rumah tangga saudara dengan doa bersama sebagai suami dan istri. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudari, minimal berapa kali tadi? Saudara bisa catat Bapak Ibu Saudari dalam kolom komentar, dalam seminggu berapa kali tadi Bapak Ibu Saudari? Minimal 3
3 kali. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita belajar melakukan hal ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ayo kita sama-sama belajar untuk merenungkan hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah yang pertama. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga saudara tahu dalam kehidupanmu doa bersama itu dapat mengikat jiwa. Ya, tadi saya sudah sampaikan, ayo saudara juga bisa lakukan doa 5 menit sebelum mati lampu di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kalian sebelum tidur, setiap malam, tepat sebelum tidur. Matikan HP, matikan TV, ya Bapak Ibu Saudari, bergantianlah memimpin doa 5 menit suami atau 5 menit istri, ya. Bukan dengan doa yang panjang-panjang berteologi secara tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudari, tetapi doa yang jujur di hadapan Tuhan. Seperti apa? Tuhan, hari ini sebenarnya aku kesal karena suamiku tadi lupa beli susu buat anakku. Tetapi tolong ampuni aku juga ya Tuhan, yang juga sering kali pemarah dalam setiap kehidupanku. Saudara, itu doa singkat tetapi jujur. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan kalian semua, saudara, kejujuran di dalam doa itu lebih berharga daripada kata-kata yang indah di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara juga bisa memilih satu pagi dalam setiap minggu, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, misalkan ada seminggu, misalkan Sabtu pagi atau Jumat pagi, ya sebelum anak-anakmu bangun, sebelum mereka kerja, saudara buat kopi, ya buat teh, 2 cangkir Bapak Ibu Saudari, kalian bisa duduk hadap-hadapan suami dan istri. Lalu kemudian saudara mulai dengan ceritakan satu hal minggu ini yang membuat kalian lelah secara rohani. Nah saudara bisa ceritakan kepada pasangan kalian semua. Lalu kemudian ketika sudah menceritakan, saudara bisa pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu, lalu kemudian doakan khusus untuk hal itu. Saudara, ini dengan kita melakukan hal ini membangun rasa aman. Ya, bahwa pasangan kita itu tahu beban kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, ayo. Kalau saudara misalkan di rumah saudara, ketika saudara masuk ke kamar atau masuk ke kamar mandi, saudara tempelkan sticky note kecil, ya di cermin, di kamar mandi dengan tulisan, hari ini kita doakan. Saudara bisa isi masalah anak saudara, pekerjaan saudara, ya, atau mungkin orang tua saudara, mertua saudara. Jadi setiap kali saudara sikat gigi Bapak Ibu Saudari, atau setiap kali kalian berdandan, kan kalau wanita kan berdandan itu berjam-jam, bisa setengah jam lebih, 1 jam Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya. Tapi kalian punya sticky note kecil yang kalian tempel di cermin atau di dalam kamar mandi atau di kamar kalian. Dan ketika pasangan kalian atau kalian mengingat itu Bapak Ibu Saudari, kalian berdoa dengan diam-diam di hati kalian, Tuhan, itu ada sticky note, pokok doa tentang hal ini. Kalian teringat dan kalian berdoa secara diam-diam di dalam hati kalian semua. Lalu kemudian malamnya saudara bisa diskusikan apa yang Tuhan tunjukkan saat saudara berdoa untuk hal itu. Saudara tidak perlu tempat khusus, tidak perlu waktu yang lama-lama. Yang penting saudara lakukan secara konsisten, secara jujur di dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Nah saudara dapat melakukan itu sehingga ada keintiman spiritual, ya, di dalam setiap kehidupan keluarga-keluargamu, dengan saudara doa bersama yang dapat mengikat jiwa suami dan istri dalam setiap hidup mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya, kalau kita belajar dari kitab Pengkhotbah tadi, bagaimana tali 3 lembar, ya, yang dapat mengembalikan kesatuan jiwa yang sejati, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen. Yang kedua kita belajar, saudara, bukan hanya keintiman spiritual melalui doa, ya, doa bersama suami istri yang dapat mengikat jiwa mereka. Yang kedua kita belajar ada keintiman intelektual. Dengan apa Bapak Ibu Saudari? Melakukan hobi bersama, ya. Ketika saudara melakukan hobi bersama, itu membuka ruang hati saudara, ya. Saudara bisa nonton, kalau memang hobi saudara nonton, ya di 21 atau di bioskop. Saudara bisa olahraga pagi atau olahraga sore, ya Bapak Ibu Saudari. Ya 1 jam saja saudara yang dikasih oleh Tuhan jalan bersama pasanganmu. Itu salah satu contoh, ya. Saudara, Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9, 2 orang lebih baik daripada seorang diri. Ya, kata lebih baik dalam bahasa Ibrani adalah tobim. Ya, saudara, ini menunjukkan ada nilai fungsional. Ya, ada nilai fungsional. Lebih baik bukan secara moral, tetapi secara fungsi di dalam setiap kehidupan mereka. Artinya 2 pikiran itu lebih produktif daripada cuma 1 pikiran.
Makanya kalau saudara punya pergumulan, kalau saudara cerita, saudara atau mungkin saudara ada pergumulan terus kemudian saudara pendam sendiri, mungkin saudara belum dapat jawaban. Tapi ketika kita mulai cerita kepada pasangan kita, nanti dia punya dari versinya dia. Dan itu melengkapi sebenarnya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, melengkapi. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi dua pikiran itu lebih produktif. Dua orang lebih baik daripada seorang diri. Tadi kan kita Pengkhotbah 4 ayat 9 seperti itu. Lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudari, dua pikiran di dalam rumah tangga itu lebih produktif daripada satu pikiran. Makanya ada orang-orang tertentu, ya Bapak Ibu Saudari, ketika pasangannya telah meninggal, saudara, dia seperti kehilangan ya satu jiwanya dalam setiap kehidupannya. Separuh jiwanya kehilangan Bapak Ibu Saudari. Ya, dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, lalu kemudian kata sahabat, dua orang lebih baik daripada seorang diri. Ya, di dalam Pengkhotbah 4 tadi ayat 9 sampai 12 Bapak Ibu Saudara, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya atau sahabatnya. Saudara, kata sahabat di situ atau teman rea, ya, dalam ayat 10 itu berarti kawan yang menggairahkan pikiran. Itulah kata rea, teman atau sahabat. Jadi kita punya kawan yang menggairahkan pikiran kita. Bukan sekedar teman ngopi saja. Tapi ketika kita berbicara dengan pasangan kita, saudara, itu menggairahkan. Bukan hanya berbicara mengenai seks ini Bapak Ibu Saudari, tetapi berbicara mengenai apapun yang kita sedang bicarakan. Itu enak gitu ngobrolnya Bapak Ibu Saudari. Ya. Jadi ketika kita punya pasangan, itu menggairahkan dalam setiap pikiran kita. Dan ini kita bisa belajar dari Aquila dan Priscilla di dalam Kisah Para Rasul 18. Saudara, mereka semua sama-sama pembuat kemah, ya, termasuk Paulus. Mereka hobi dalam setiap hidup mereka membuat kemah, dan kerja di dalam setiap hidup mereka secara bersama-sama yang mereka lakukan dalam membuat kemah itu. Lalu kemudian keluarga mereka membuka diskusi teologis yang mendalam, bahkan keluarga Aquila Priscilla bahkan mampu mengoreksi pemberita Injil seperti Apolos. Ya, pada saat itu Bapak Ibu Saudari. Saudara, ternyata dalam hobi mereka sebagai pembuat kemah, sebagai pembuat tenda, sehingga mereka menjalankan bisnis itu pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu memampukan mereka untuk menjadi berkat di dalam setiap kehidupan keluarga mereka kepada orang-orang yang rindu mengenal Kristus. Maka yang kedua, saudara, atau bagian yang kedua, kita perlu memiliki keintiman intelektual. Dengan apa? Dengan melakukan hobi bersama. Yang tentunya ketika kita melakukan hobi bersama dengan pasangan kita, itu membuka ruang hati kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Contohnya apa? Makanya saudara belajar. Saudara, yang pertama, pemaknaan yang pertama kita belajar. Kita dapat melakukan hobi secara bersama-sama. Seperti membaca satu buku, ya, entah buku psikologis, entah buku rohani, ya, tentang keluarga, tentang mendidik anak, parenting, dan lain sebagainya. Saudara bisa membaca buku secara bersama-sama. Ya, nanti paginya suaminya atau istrinya, nanti malamnya suaminya Bapak Ibu Saudari ketika dia pulang kerja. Baca buku sama-sama. Atau saudara mungkin suka berkebun di dalam setiap kehidupan kalian semua. Lakukan hobi ini bersama-sama Bapak Ibu Saudari. Atau saudara suka olahraga, suka nge-gym, lakukan sama-sama. Atau saudara minimal bisa jalan kaki, jalan cepat, lari, jogging Bapak Ibu Saudari. Lakukan bersama-sama dengan pasanganmu, ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara mendengar konser musik, ya Bapak Ibu Saudari, lakukan hobi itu bersama. Dan itu menciptakan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan ruang ketiga di luar anak, di luar keuangan yang kalian bicarakan, juga di luar seks. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, itulah ketika saudara dan saya melakukan hobi bersama. Pentingnya Bapak Ibu Saudari ketika saudara melakukan hal-hal ini dalam setiap hidup saudara. Jadi tidak hanya membicarakan tentang anak, keuangan lagi, seks lagi dalam setiap kehidupan saudara bersama pasangan saudara, tetapi saudara mulai melakukan hobi secara bersama-sama di dalam setiap kehidupan saudara. Lalu kemudian pemaknaan yang kedua, pada bagian yang kedua ini Bapak Ibu Saudari, saudara juga dapat belajar bahwa keintiman intelektual itu melatih pasangan untuk tidak bereaksi secara emosional. Ya, ketika saudara memiliki keintiman intelektual di dalam rumah tanggamu, saudara, itu melatih pasangan kita untuk tidak bereaksi, bahkan kehidupan kita juga secara emosional. Tetapi kita berpikir, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, secara reflektif.
terhadap perbedaan. Apa secara reflektif itu? Ya, kita berpikir secara kognitif, secara pikiran, secara aktif, gigih, terarah. Untuk apa? Untuk meninjau kembali setiap pengalaman-pengalaman yang kalian punya dalam kehidupan rumah tangga kalian. Mungkin ada pikiran-pikiran, ada ide-ide, atau mungkin ada pengetahuan-pengetahuan di masa lalu atau di masa yang baru. Dan ini tentunya kalau ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan berpikir secara reflektif, saudara, ini melibatkan analisis mendalam dan evaluasi untuk memecahkan masalah. Ya, bukan reaktif, bukan emosional ketika saudara memutuskan sesuatu. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi ayo, dalam setiap kehidupan saudara dan saya kita belajar hal ini. Ya, jadi keintiman intelektual melatih pasangan saudara untuk tidak bereaksi emosional, tetapi berpikir reflektif terhadap setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Satu ketika ada seorang istri mengeluh kepada bapak pendetanya. Ya, saya selalu menceritakan bapak pendeta saja ya, Bapak Ibu Saudari, daripada orang lain. Istri ini mengeluh, wah suami saya tuh kalau di rumah cuman main HP aja. Saya ajak jalan, dia bilang capek. Tapi kalau temennya ajak main futsal, main game, main internet, komputer, ya mabar gitu Bapak Ibu Saudari, main bareng gitu ya, game bareng. Wah dia semangat 45, Pak Pendeta. Nanti kalau saya jawab, suami saya menjawabnya, itu kan beda sayang kalau kamu yang ngajak. Kalau main futsal, saya bisa nyetak gol, saya bisa dapat apresiasi dari teman-teman saya. Kalau jalan sama kamu, nanti dompet saya yang kering gitu ya, dompetnya yang kosong, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara yang terkasih di dalam Kristus, jangan kita seperti itu maksudnya lewat setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Ya, jadi saudara pilihlah satu hobi baru yang belum pernah dilakukan bersama-sama di dalam keluargamu. Kalau saudara mau melakukan setiap kebenaran ini, pilihlah satu hobi yang baru yang belum pernah saudara lakukan secara bersama. Contohnya apa? Belajar alat musik, ya, atau saudara memasak, Bapak Ibu Saudari, ya, ayo memasak masakan-masakan asing yang saudara belum pernah tahu masakan apa itu. Atau saudara jalan ke gunung hiking ringan, ya Bapak Ibu Saudari, nggak usah sampai puncak, tetapi sampai di batas mana, nanti saudara sudah hiking seperti itu, saudara turun lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, bisa seperti itu. Kami juga punya teman yang seperti itu, Bapak Ibu Saudari, di salah satu gereja yang kami tahu, ya, setiap berapa bulan sekali atau sebulan sekali dia hiking, Bapak Ibu Saudari. Ya, untuk apa? Ya tentunya supaya hobinya itu Bapak Ibu Saudari bersama dengan pasangannya, ya bisa sama-sama ya Bapak Ibu Saudari untuk melakukan reflektif dalam setiap rumah tangga keluarga, melakukan hobi secara bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudari juga bisa baca satu bab Alkitab atau buku rohani, lalu kemudian diskusikan. Seperti teman kuliah, saudara ngobrol, tadi bab ini apa yang kamu dapat? Ya, nanti mungkin 1 minggu saudara dikasih waktu untuk belajar satu bab itu. Nanti di akhir minggu saudara tanya, ngobrol bareng sama suamimu, sama istrimu. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi kita perlu mendapatkan keintiman secara intelektual ini dengan melakukan hobi bersama. Saudara, dalam terapi keluarga, hobi bersama itu adalah bentuk daripada share positive activity. Ya, aktivitas positif bersama di dalam setiap kehidupan suami istri. Saudara, Dr. John Goodman itu peneliti pernikahan, Bapak Ibu Saudari, menyebut ya sebagai the building atau building the friendship, Bapak Ibu Saudari. Membangun atau building the friendship bank. Membangun tabungan persahabatan ya Bapak Ibu Saudari dalam keluarga-keluarga. Jadi dia mencatat di dalam bukunya setiap momen tawa, setiap diskusi ringan di dalam setiap kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudari, atau eksplorasi hal-hal yang baru secara bersama-sama suami dan istri, saudara, itu merupakan deposito yang akan ditarik nanti saat konflik datang. Itu deposito dalam setiap kehidupan kalian semua. Ketika nanti konflik itu datang, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara tidak pernah melakukan hal ini, itu akan berat saudara menghadapi setiap konflik itu. Tetapi ketika saudara melakukan tabungan bersama ini, deposito ini, ya dengan share Bapak Ibu Saudari hobi bersama, ya aktivitas positif secara bersama-sama di dalam setiap kehidupan kalian semua, kalian sedang membangun tabungan persahabatan. Jadi ketika konflik datang Bapak Ibu Saudari, saudara dapat melewati ya tentunya konflik itu
tentunya dengan mudah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amsal 17 ayat 22 berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, Salomo mengerti bahwa kegembiraan bersama itu adalah obat. Ya, kegembiraan bersama itu adalah obat, Bapak Ibu Saudari, yang manjur. Ternyata hobi bersama itu menciptakan hati yang gembira di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga, yang tentunya menyembuhkan banyak luka di dalam setiap pernikahan-pernikahan. Bahkan Yesus sendiri melakukan hobi bersama murid-muridnya. Apa itu Bapak Ibu Saudari? Makan bersama, berjalan kaki dari kota ke kota. Bahkan Bapak Ibu Saudari memancing, ya, pergi ke danau Bapak Ibu Saudari untuk makan ikan, Bapak Ibu Saudari. Bahkan Yesus pun melakukan hobi-hobi itu. Saudara yang terkasih, pasangan yang tidak memiliki hobi bersama adalah pasangan yang hanya mungkin bisa tertawa saat liburan. Dan itu pun kalau tidak bertengkar di dalam setiap hidup mereka, Bapak Ibu Saudari. Nah, di dalam konseling, saudara, tentunya kita menemukan kebosanan itu membunuh pernikahan itu lebih cepat daripada perselingkuhan, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara bosan di dalam rumah tangga, saudara, itulah yang membunuh pernikahan lebih cepat daripada perselingkuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan saudara pikir yang membuat orang itu bercerai hanya karena perselingkuhan. Ya itu bisa juga. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kebosanan itulah yang membunuh pernikahan itu lebih cepat dari perselingkuhan. Mengapa hal itu terjadi? Karena kebosanan itu, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, dia menciptakan jarak secara emosional antara suami dan istri. Ya, jarak emosional. Dan jarak emosional itu membuka pintu bagi si iblis untuk masuk dengan godaan-godaan atau pilihan-pilihan yang lebih menarik. Dan nanti kita lihat teman kantornya, dia kok lebih cakep ya dari istri gue ya. Dia teman kantor, dia kok lebih ganteng ya daripada suami gue ya. Dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Saudara, maka ketika saudara melakukan hobi bersama, itulah tembok pertahanan terhadap kebosanan. Ya, ketika saudara melakukan hobi bersama, itulah tembok pertahanan rumah tangga saudara terhadap kebosanan-kebosanan. Ketika kalian bisa tertawa karena mungkin ada hal-hal bodoh di dalam setiap kehidupan pasangan kalian. Ya, kalian melihat, dia bodoh, tetapi kalian bisa tertawa karena kebodohannya itu, Bapak Ibu Saudara. Saudara sedang membangun benteng yang tidak bisa ditembus oleh perselingkuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, mari kita lakukan hal ini di dalam setiap kehidupan kita semua, ya, supaya saudara melakukan, ya, atau di dalam setiap rumah tanggamu milikilah keintiman secara intelektual dengan melakukan hobi bersama dalam setiap hidup saudara dan saya, khususnya dalam rumah tangga kalian semua. Ya, contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu Saudari lakukan 30 menit tanpa anak di akhir pekan. Ya, saudara bisa melakukan itu sebagai suami, sebagai istri. Sepakati Bapak Ibu Saudari, satu waktu di akhir pekan, misalnya Sabtu sore 1 jam misalkan gitu Bapak Ibu Saudari, untuk melakukan hobi bersama. Gak usah mahal-mahal Bapak Ibu Saudari, yang murah saja, yang ringan. Ya, jalan kaki keliling kompleks saudara, jalan kaki Bapak Ibu Saudari keliling taman di kota saudara, yang mungkin bagus, yang enak secara pemandangan, ada pohon-pohon yang rindang dan lain sebagainya, ada danau. Ya, yang murah meriah saja Bapak Ibu Saudari. Sambil saudara nanti ngobrol, ya, mereview film, ya, atau buku yang saudara pernah baca di dalam setiap kehidupanmu, ya Bapak Ibu Saudari, kepada pasangan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, kalian bisa memasak tadi ya, memasak resep yang baru, yang belum pernah kalian coba di dalam setiap kehidupan kalian semua, lalu diskusikan, ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Atau mungkin saudara bermain game bareng, boleh juga kalau memang saudara menikmati Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Atau saudara menceritakan masa-masa kecil saudara. Nah saudara, itu salah satu cara. Lakukan inti 30 menit sampai 1 jam tanpa anak di akhir pekan Bapak Ibu Saudari. Sehingga saudara dapat membangun hubungan suami dan istri lebih baik lagi dengan melakukan Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan hobi secara bersama. Ya, atau saudara pilih satu podcast Kristen atau buku, ya Bapak Ibu Saudari, yang tipis, jangan yang tebal-tebal, tentang pernikahan, tentang parenting. Ya, atau mungkin teologi secara praktis, ya, yang enggak berat-berat dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara bisa dengarkan, bisa baca di dalam waktu yang terpisah,
ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Lalu nanti mungkin saudara pilih setiap Kamis malam diskusikan itu. Apa yang paling mungkin memberkati saudara ketika saudara membaca bab itu? Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara mendengar podcast itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi belajar apa yang Tuhan mau kita ubah ketika kita membaca bab ini, ketika kita mendengar podcast ini, ketika kita mendengar renungan rohani ini, apa yang Tuhan pengen ubah lewat setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Saudara, dengan kita melakukan ini melatih pasangan kita untuk berpikir kritis secara bersama. Ya, jadi bukan hanya berbicara tentang soal anak saja dan tagihan-tagihan. Setiap ngobrol ketemu, ngobrolnya anak. Setiap ketemu lagi ngobrolnya tagihan, uang lagi, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ayo saudara, nggak perlu hobi ya yang mahal atau yang mewah. Bahkan hobi yang paling sederhana jika dilakukan bersama Bapak Ibu Saudara itu akan membuka ruang hati yang selama ini mungkin saudara pendam. Dan di dalam setiap kehidupan keluarga kalian mulai saudara terbuka karena saudara melakukan hobi itu secara bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara dapat melakukan hal ini dalam setiap kehidupan rumah tanggamu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, bagaimana tali 3 lembar mengembalikan kesatuan jiwa yang sejati. Ya, tadi kita sudah belajar, saudara dapatilah keintiman spiritual di dalam setiap rumah tanggamu dengan doa bersama yang mengikat jiwa baik kamu kepada pasangan. Yang kedua, saudara diingatkan, ya, saudara mari dapati keintiman secara intelektual dengan melakukan hobi bersama-sama yang akhirnya membuka ruang hati kita, ruang hati pasangan kita, Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, milikilah kesatuan visi. Ya, milikilah kesatuan visi dan misi secara bersama untuk mengarahkan setiap langkah keluarga di dalam setiap kehidupan kalian semua. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-11. Jika 2 orang tidur bersama, mereka menjadi hangat. Saudara, kata bersama di sana dalam ayat ini bukan hanya fisik, tetapi kesamaan arah. Ya, karena kata yang digunakan adalah yakat. Yakat itu Bapak Ibu Saudari, jadi bukan hanya secara fisik kebersamaan itu, tetapi adanya kesamaan arah di dalam keluarga-keluarga kita. Dalam konteks budaya timur pada saat itu, saudara tidur bersama bisa berarti berbagi resiko. Ya, ketika mereka tidur bersama, saudara itu bisa berarti berbagi resiko. Ya, ada kedinginan di malam gurun, ya Bapak Ibu, ya kedinginan malam maksud saya di padang gurun di dalam setiap kehidupan pasangan itu. Sedangkan visi bersama tentunya adalah kehangatan di tengah-tengah badai kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ini contohnya saudara bisa belajar dari Abraham dan Sarah. Saudara, mereka memiliki visi yang berasal daripada Tuhan. Visi yang sama. Mereka berangkat ke tanah yang tidak diketahui, ke tanah perjanjian. Tuhan hanya berbicara lalu kemudian mereka berangkat bersama-sama. Bukan hanya Abraham yang berangkat lalu kemudian Sarah nunggu, Bapak Ibu Saudari. Dia tinggal di negerinya yang bernama Ur itu sambil menunggu kabar Abraham. Tetapi mereka berdua sama-sama berangkat, Bapak Ibu Saudari. Jadi Sarah tidak tinggal di Ur sambil menunggu kabar Abraham pulang. Tetapi mereka berangkat ke tanah perjanjian secara bersama-sama. Saudara, hasilnya mereka menjadi bapa dan ibu sejumlah bangsa di dalam setiap hidup mereka. Maka saudara milikilah kesatuan visi dan misi untuk bersama mengarahkan setiap langkah kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap rencana Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara, maka di dalam rumah tangga pemaknaan yang pertama, belajarlah untuk memiliki visi bersama. Amin. Belajarlah untuk memiliki visi bersama. Ketika saudara memiliki visi bersama, itu mengubah pernikahan saudara dari transaksi menjadi sebuah misi. Ya, pernikahan kita dalam misi. Saudara, kita punya misi daripada Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang yang kita temui di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara dan saya dapat menyaksikan kebesaran Tuhan, penyediaan Tuhan, kebaikan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus kepada setiap orang-orang yang kita temui. Maka mari milikilah visi bersama di dalam setiap pernikahan kalian semua. Jadikanlah pernikahan kalian sebagai misi, ya, sehingga keluarga kalian punya misi untuk menjadi berkat, baik buat keluarga besar daripada suamimu,
keluarga besar daripada istrimu supaya mereka diselamatkan, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, ayo. Miliki visi bersama di dalam setiap kehidupan pernikahan-pernikahan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Karena tanpa visi, pasangan itu akan mudah teralihkan Bapak Ibu Saudari, entah oleh anak lah, oleh mertua nanti, oleh karir di dalam setiap hidup mereka. Tetapi dengan adanya visi, saudara, maka setiap keputusan, baik keuangan, baik waktu, baik relasi, semua diuji. Apakah ini mendekatkan kita pada panggilan Tuhan, atau justru malah menjauhkan kita dari panggilan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, mari miliki visi dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Sehingga saudara tidak mudah teralihkan oleh apapun dalam setiap kehidupan rumah tangga kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari, satu ketika ada seorang pasangan muda, ya mereka bertengkar soal mau beli mobil atau rumah dulu Bapak Ibu Saudari. Suami berkata, udah mobil dulu aja mah kita beli, biar nanti saya bisa cari kerjanya lebih jauh lagi, bisa gajinya lebih baik dan lain sebagainya. Tetapi istrinya bilang jangan beli mobil dulu, rumah dulu di dalam setiap kehidupannya. Udah beli rumah dulu aja supaya kita punya aset. Lalu kemudian gara-gara bertengkar, gara-gara hal itu mereka bertengkar dan mereka hampir cerai Bapak Ibu Saudara. Lalu seorang pelayan Tuhan bertanya kepada pasangan itu, kira-kira apa visi pernikahan kalian? Ketika ditanya oleh seorang pelayan Tuhan, ya apa visi pernikahan kalian? Mereka bingung, saudari menjawab pelayan itu. Lalu kemudian pelayan itu bilang, kalau visi kalian adalah melayani anak jalanan, maka belilah mobil agar bisa menjangkau mereka. Tapi kalau visi kalian membuka kelas Alkitab, maka rumah lebih penting supaya dapat belajar menampung mereka untuk belajar Alkitab. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, mereka punya visi untuk membuka kafe, ya, buku rohani dalam setiap kehidupan mereka. Dan sekarang akhirnya mereka punya mobil bekas, mereka punya kontrakan rumah Bapak Ibu Saudari yang dijadikan kafe, dan rumah tangga mereka damai. Saudara, itulah pentingnya visi di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Saudara bisa duduk bersama, ya, mungkin juga setahun sekali untuk menulis deklarasi visi keluargamu untuk beberapa tahun ke depan. Boleh, Bapak Ibu Saudari, silahkan saudara bisa tulis seperti itu. Deklarasikan apa visi keluarga saudara dan saya. Nanti sampaikan kepada pasanganmu, kepada istrimu, kepada suami. Ada visi yang mau kita capai dalam 5 tahun ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Nanti setiap bulan, lalu kemudian kalian evaluasi. Apakah setiap jadwal, setiap pengeluaran kita itu mendukung visi itu dalam setiap kehidupan saudara bersama pasangan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Inilah poin ketiga. Adanya kesatuan visi misi secara bersama. Saudara, dalam konseling keluarga, visi bersama itu disebut sebagai share meaning system atau sistem makna hidup bersama. Saudara, pasangan yang kuat bukan yang tidak pernah bertengkar. Ingat baik-baik, pasangan yang kuat bukan yang tidak pernah bertengkar. Tetapi ketika mereka bertengkar, Bapak Ibu Saudari, mereka menemukan cara untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, bukan mana yang lebih benar tujuannya, tetapi tujuan yang sama. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Walaupun mereka berbeda pendapat, tetapi mereka tetap satu arah dalam setiap hidup mereka. Amos 3 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dapatkah dua orang berjalan bersama-sama jika mereka belum setuju? Saudara, pertanyaan Amos ini adalah hukum dasar daripada pernikahan. Karena tanpa kesepakatan arah, saudara, tidak akan kita berani bergerak maju dalam setiap kehidupan pernikahan kita. Dan Paulus juga menegaskan, aku ini berlari bukan tanpa tujuan. Jadi setiap pernikahan kita harus memiliki tujuan. Amin Bapak Ibu Saudari. Sebuah pernikahan tanpa visi, saudara, seperti saudara lari tanpa garis finish dalam setiap kehidupan saudara. Saudara mau lari, tetapi tanpa garis finish dalam setiap hidup saudara? Aduh, capek Bapak Ibu Saudari. Saudara mau menikah, tetapi saudara tidak tahu tujuannya apa di dalam setiap hidup saudara? Capek deh Bapak Ibu Saudari. Ya, ayo miliki visi di dalam setiap hubungan-hubunganmu. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara memiliki sebuah hubungan, sebuah pernikahan tanpa visi, itu adalah lari tanpa garis finish. Dan itu melelahkan Pak Bu. Dan itu sia-sia Pak Bu.
di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Maka mari miliki visi bersama yang mengubah pertengkaran. Wah, yang biasanya kita, ini kamu nih yang salah. Bukan, ini mah kamu, gara-gara kamu kasih pendapat maka saya memberikan keputusan. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi ketika saudara memiliki visi bersama, itu mengubah pertengkaran dari kamu yang salah menjadi bagaimana cara kita untuk sampai menyelesaikan solusi-solusi itu. Menyelesaikan masalah-masalah itu tentunya dengan solusi-solusi yang benar. Ya, saudara lebih teduh lagi dalam setiap kehidupan saudara. Ya, bukan menyalahkan pasangan saudara, tetapi saudara beranjak bagaimana cara kita menyelesaikan, melewati setiap masalah ini bersama-sama. Saudara, dalam konseling, ya tentunya kita menemukan ada pasangan-pasangan dengan visi yang bersama yang mampu bertahan dalam badai keuangan mereka. Ketika pasangan Bapak Ibu Saudari berjalan dengan visi bersama, mereka mampu bertahan dalam badai keuangan, dalam sakit penyakit, dalam kegagalan, dalam setiap hidup mereka. Mengapa mereka mampu bertahan, Bapak Ibu Saudari? Karena mereka tidak melihat masalah sebagai kesalahan pasangan. Karena banyak orang-orang di dalam keluarga, baik suami baik istri, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, mereka melihat masalah itu sebagai kesalahan dari pasangannya, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara memiliki visi bersama, Bapak Ibu Saudari, saudara dapat melihat masalah itu bukan kesalahan pasangan, tetapi sebagai hambatan di jalan yang harus saudara lewati bersama. Ya, ada hambatan di jalan, tetapi saudara harus lewati bersama dengan pasangan saudara. Bukan main salah-salahan, Bapak Ibu Saudari. Nah, visi itu mengubah musuh, ya Bapak Ibu Saudari, dari satu sama lain menjadi masalahnya bukan di kita. Masalahnya tuh di luar sana, bukan di keluarga kita, tetapi di luar. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kalian jadi tim di dalam setiap kehidupan keluarga kalian untuk keluar dari setiap masalah-masalah itu. Inilah yang Alkitab sebut, Bapak Ibu Saudari, sebagai satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Jadi bukan hanya fisik, tetapi saudara juga satu arah, satu mimpi, satu panggilan di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi ayo miliki visi bersama di dalam setiap keluarga-keluarga saudara. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, dengan melakukan hal ini saya percaya saudara akan mendapatkan kesatuan visi, sehingga saudara yang menjalankan visi misi secara bersama dan mengarahkan setiap langkah saudara kepada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Nah, saudara juga bisa melakukan ya aplikasi ini dalam setiap kehidupan kalian semua. Misalkan apa? Tulis dalam satu kalimat pendek visi keluarga kalian. Contohnya apa? Saudara bisa tuliskan seperti ini. Wah, keluarga kami rindu menjadi keluarga, menjadi tempat yang aman untuk bertumbuh, untuk melayani. Ya, saudara tulis itu. Tempel di kulkas saudara, tempel di cermin saudara, tempel di situ Bapak Ibu Saudara. Oh, contohnya apa lagi? Kami membangun generasi yang takut akan Tuhan, dan kami rindu membangun generasi yang mencintai ilmu pengetahuan. Nah, itu contoh Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa tempel itu di kulkas, di pintu kamar saudara, di dompet saudara, ya, di profil handphone saudara. Jadi setiap kali ada konflik atau keputusan-keputusan besar, misalkan beli rumah, pilih sekolah anak di mana, terima pekerjaan baru sampai saudara mungkin keluar kota. Saudara tanyakan apakah pilihan-pilihan itu mendekatkan saudara pada visi itu atau menjauhkan saudara kepada dari visi itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara akan kelihatan dengan saudara menuliskan visi itu. Lalu kemudian saudara juga bisa melakukan setiap Sabtu malam, saudara bisa duduk bersama-sama dengan pasangan saudara. Ya, saudara bisa jawab ya 2 pertanyaan ini bergantian. Minggu ini satu tindakan kita yang paling mendukung visi keluarga kita apa ya? Nah, saudara diskusikan sama pasanganmu, sama istrimu, sama suamimu. Kira-kira satu tindakan yang paling mendukung visi keluarga kita yang kita lakukan minggu ini apa? Saudara bisa tuliskan, bisa diskusikan. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian minggu depan satu hal kecil yang bisa kita ubah apa? Agar bisa lebih setia pada visi itu. Saudara bisa diskusikan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sehingga saudara nanti dapat melihat ya bagaimana Tuhan memimpin setiap langkah-langkah kecil itu dalam setiap keluarga-keluarga kalian. Atau saudara juga bisa ya membuat setiap proyek-proyek kecil bersama dengan suami, bersama dengan istrimu setiap 3 bulan. Sepakati Bapak Ibu Saudari satu proyek kecil yang mendukung visi bersama. Contohnya apa? Wah, saya pengen bersama dengan suami saya sama istri saya untuk membeli 1 karung beras untuk diberikan ke tetangga yang membutuhkan.
Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lakukan nanti saudara yang mengantar bersama-sama. Bapak Ibu Saudari, dan itu saya pernah lakukan bersama istri saya, Bapak Ibu Saudari, yang mengantarkan ya 1 karung beras kepada jemaat Bapak Ibu Saudari. Bahkan di zaman Covid, Bapak Ibu Saudari beberapa bahkan banyak setiap jemaat yang kami Bapak Ibu Saudari hantarkan seperti itu. Saudara, ayo lakukan proyek sosial kecil bersama dengan pasanganmu. Atau mungkin saudara mengajar 1 kali di dalam kelas-kelas sekolah minggu, nanti anak muda secara bersama-sama dengan pasangan saudara. Atau mungkin saudara menabung 10% dari gaji saudara. Untuk apa? Untuk didoakan dan diberikan ke misi-misi tertentu dalam setiap kehidupan saudara. Jadi ini membuat visi tidak hanya di atas kertas ataupun hanya di otak saja, tetapi juga nyata di dalam setiap tindakan-tindakan kita. Karena visi besar tidak harus dimulai dengan hal besar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi visi besar saudara dapat mulai dengan kesetiaan dalam hal-hal kecil yang dilakukan bersama dengan pasangan saudara. Itulah fondasi kesatuan jiwa. Amin para suami, amin para istri, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang masih punya suami, yang masih punya istri, katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya yang saudara sudah gagal di dalam setiap pernikahan saudara, jangan tangisi pernikahan-pernikahan yang telah gagal itu. Terus maju bersama dengan Tuhan, terus kuat, move on dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, saya juga tahu pasti ada setiap pernikahan-pernikahan yang pernah gagal di dalam setiap masa lalu kalian semua. Tetapi tetap move on, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kalian tidak sendiri, ya kalian masih punya Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin Bapak Ibu Saudari, ayo jadilah pria yang tangguh. Kalau memang kalian sudah ditinggal sama pasangan kalian, tetap mengasihi Tuhan. Jadilah wanita yang tangguh kalau memang pasangan kalian juga telah meninggalkan kalian. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Bapak Ibu, dengan melakukan hal ini saya percaya saudara, pernikahan bukan hanya tentang apakah kalian masih bercinta di ranjang itu, tetapi apakah kalian masih bercakap-cakap di ranjang itu. Saudara masih bisa berdoa di dalam altar, di dalam rumah tangga kalian secara bersama-sama. Dan saudara bisa berlari bersama ke arah yang sama. Ya Bapak Ibu Saudari, dan jika selama ini kalian hanya menjadi mitra bersama dengan pasangan kalian, mitra tidur saja setiap malam Bapak Ibu Saudari, atau mungkin mitra bayar tagihan setiap bulannya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, maka mulai hari ini ubahlah. Ya, lakukanlah doa bersama sebagai pengikat tali rohani kita semua bersama pasangan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan cuma cari uang bersama, jangan cuma kerja bersama walaupun dia kerjanya di kantor ini, saudara kerjanya di kantor yang lain. Ya, lakukan doa bersama sebagai tali rohani yang mengikat rumah tangga kalian. Lakukan juga hobi bersama sebagai tali pengikat secara intelektual di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan lakukan miliki visi bersama dan misi bersama sebagai tali yang mengarahkan setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Maka tali 3 lembar itu tidak akan cepat putus di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tidak akan cepat putus. Bahkan maut pun Bapak Ibu Saudari tidak bisa memutuskannya dengan saudara melakukan hal itu. Dan saya percaya firman ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan pagi hari ini. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saya ingin bertanya satu hal. Katakan nanti saudara dan saya berdiri kelak di hadapan tahta Kristus Yesus. Saudara, dia bertanya, ya di dalam setiap kehidupan kita semua, di mana pernikahan yang kuberikan sebagai gambaran kasihku kepada jemaat? Apa yang akan kalian jawab? Di mana pernikahan yang kuberikan, kata Tuhan, sebagai gambaran kasihku kepada jemaat? Di mana pernikahanmu hari-hari ini? Saudara, karena itulah panggilan pernikahan kita. Bukan untuk bahagia semata, bukan untuk kaya, bukan untuk terkenal, tetapi untuk menjadi cermin kasih Kristus kepada dunia ini. Dan dunia tidak akan percaya bahwa Kristus mengasihi jemaatnya jika mereka melihat pernikahan kalian dingin, jika mereka melihat pernikahan kalian hambar, jika mereka melihat Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oh pernikahan kalian dan saya hanya bertahan karena anak, karena ekonomi. Karena ada pernikahan-pernikahan itu yang bertahan bukan karena mereka mencintai pasangan mereka lagi, tetapi mereka bertahan, oh ini karena anak,
malu nanti dibilang orang dan lain sebagainya. Saudara, mari saat hari ini Kristus berkata kepada kita semua, kembalilah. Bukan ke ranjang saudara, tetapi ke altar, ke mezbah Tuhan. Bukan ke nafsumu, tetapi ke doa. Bukan ke rutinitasmu, tetapi ke persahabatan yang dulu saudara dan saya mungkin lihat di dalam setiap mata pasanganmu ketika pertama kali kau pandang pasanganmu waktu engkau mendapatkan itu di masa mudamu. Saudara, apakah kalian mau? Maukah kalian menjadi sahabat lagi buat pasangan kalian? Maukah kalian berdoa bersama walaupun mungkin masih canggung di awal-awalnya Bapak Ibu Saudara? Maukah kalian melakukan hobi yang mungkin bodoh sih hobi itu, tetapi membuat kalian tertawa di dalam setiap kehidupan kalian? Maukah kalian bermimpi bersama dengan pasangan kalian tentang kerajaan Allah, mengabdi bagi Tuhan, mendukung segala pekerjaan Tuhan bersama dengan pasangan kalian? Saudara, jika kalian mau, saudara katakanlah dalam hatimu, jangan tunda, jangan bilang nanti, karena iblis tidak takut pada pernikahan yang sibuk saja ke gereja di dalam setiap hidup mereka, tetapi iblis takut kepada pernikahan yang berlutut berdoa bersama, tertawa bersama, dan mati bersama bagi Kristus di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, hiduplah bukan lagi dengan milik saudara sendiri, karena hidupmu bukan lagi milikmu sendiri, tetapi Bapak Ibu Saudari, hidup kita, hidup rumah tangga kita adalah milik Kristus, dan pernikahan kita adalah altar di mana dunia melihat Yesus. Jadilah saksi Kristus mulai dari rumah kalian semua, amin. Mulai dari meja makan kalian semua, amin. Dari kamar kalian semua, mulailah jadi saksi Kristus dimanapun kalian berada. Dan itu mulailah dari keluarga-keluarga kita. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat, dan mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa yang Maha Kudus. Kami mengaku pada kesempatan hari ini, Tuhan, kadang pernikahan kami lebih sering menjadi cermin keegoisan kami daripada cermin kasih-Mu. Kami lebih pandai menjaga ranjang daripada menjaga hati. Kami lebih terampil bertengkar daripada berdoa di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, baik sebagai suami, sebagai istri. Tuhan, saat hari ini dengan air mata, atau mungkin dengan tekad yang sunyi di dalam setiap kehidupan kami meletakkan kembali pernikahan kami ke dalam hadirat-Mu, ke dalam altar-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami sahabat sejati, bukan hanya mitra tidur bagi pasangan kami. Ajari kami berdoa bersama, walau mulut kami Tuhan Yesus sudah lelah. Beri kami keberanian untuk memulai hobi yang baru, walau mungkin terasa konyol di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Satukan kembali visi kami hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus, dan menjadikan rumah kami bukti bahwa Yesus masih hidup di tengah-tengah keluarga kami. Roh Kudus, jamahlah setiap keluarga-keluarga itu. Jamahlah di dalam nama Yesus. Pecahkanlah setiap tembok-tembok kesibukan dan kebosanan di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kami, dan hidupkanlah kembali setiap tawa yang mati di tengah-tengah keluarga itu. Pulihkanlah setiap keintiman yang hilang di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga mereka. Bukan di ranjang mereka, tetapi di jiwa mereka Tuhan. Pulihkanlah. Kami tidak mau mengecewakan Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pesan firman-Mu bagi setiap keluarga, bagi setiap rumah tangga kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap kehidupan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu-cucu kami. Biarlah Engkau memberkati, opa oma kami diberkati oleh karena Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka semua. Bapa, berkati setiap bisnis usaha umat-Mu, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap rumah tangga mereka. Aku berdoa Tuhan, jikalau ada yang sakit, pulihkanlah di dalam nama Yesus. Biarlah bilur-bilur darah-Mu memulihkan, menyembuhkan setiap keluarga-keluarga yang sedang sakit, baik secara fisik, baik secara rohani. Pulihkanlah di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga kami percaya suami kami boleh sembuh, istri kami boleh pulih di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, dan biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar, tetapi kami belajar terus untuk mengenakan, menghidupinya di dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur.
Demi nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa kami yang di sorga, Elohim Yahweh, Allah yang hidup. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara, selesai sudah pada kesempatan hari ini setiap pemberitaan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Berapa banyak yang terberkati, Bapak Ibu Saudari, baik di TikTok, di YouTube. Yang terberkati, jangan lupa saudara, jangan malas-malas menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, ya, sehingga kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain lebih lagi. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudari, terima kasih sudah tap-tap layar, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share, saudara bisa berbagi gift lewat TikTok, lewat YouTube, ada juga super chat, super thanks, atau di YouTube juga ada gift juga Bapak Ibu Saudari, kayaknya baru ya. Haleluya. Jadi saudara bisa memberikan setiap gift itu jikalau saudara terberkati tentunya, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, terima kasih juga Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jangan lupa kalau saudara ketinggalan khotbah saya setiap hari, setiap pagi saudara bisa nonton di channel YouTube. Di sana juga lengkap Bapak Ibu Saudari khotbah-khotbah Pastor Deso yang saya bagikan setiap harinya, ya, dari mungkin udah hampir 1 tahun lebih. Sekitar sudah ada 600-an khotbah kalau tidak salah ya Bapak Ibu Saudari di YouTube. Jadi Bapak Ibu Saudari, tontonlah dari dimana saudara mungkin ada tema-tema yang memberkati saudara, tontonlah dari situ Bapak Ibu Saudari. Atau mungkin dari mana mungkin banyak yang ditonton oleh orang. Nah, saudara bisa search di YouTube Bapak Ibu Saudari, bisa lihat di sana, ya. Kalau saudara rindu terus merenungkan firman Tuhan lewat setiap kebenaran-kebenaran yang disampaikan di channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Ya, Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan persembahan syukur, memberikan persepuluhan, persembahan milik Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari mengembalikan milik Tuhan lewat pelayanan ini. Dan juga yang ketiga, saudara, ada persembahan misi untuk Bapak Ibu Saudari kita, ya, mendukung untuk pembelian lahan gereja sekitar 200-300 orang yang bisa kita tampung bersama-sama untuk beribadah setiap minggunya dan untuk mendirikan sekolah TK. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi itulah 3 jenis persembahan yang ada di channel Pastor Deso. Persembahan syukur Bapak Ibu Saudari, persembahan milik Tuhan, dan juga ada persembahan misi, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, ya, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Di sana sudah lengkap, ada BCA atas nama istri saya, ya, bio profil Pastor Deso di TikTok atau di deskripsi video di YouTube saya. Bapak Ibu Saudari semua sudah lengkap, ya. Baik juga rekening BCA-nya, baik juga sosial busnya. Kalau saudara orang-orang luar negeri, saudara terberkati dan rindu mendukung, saudara juga bisa menggunakan sosial bus. Atau saudara punya metode yang lain, silakan saudara juga ikut mendukung lewat metode-metode yang mungkin saudara bisa, yang saudara miliki di negara-negara saudara, ya. Yang tentunya saudara tahu bahasa Indonesia, tahu bahasa Melayu, saudara mengerti apa yang saya sampaikan setiap harinya. Saudara, sebagai orang dewasa, kita dengan senang hati membayar makanan lezat di restoran Bapak Ibu Saudari. Karena kita tahu nilainya. Apalagi firman Tuhan yang kita terima setiap hari di channel Pastor Deso. Saudara, firman itu menyegarkan jiwa kita, membersihkan hati kita, dan tentunya membawa berkat yang tidak ternilai bagi kehidupan saudara, keluarga saudara. Jika untuk hal duniawi saja kita rela memberi, bahkan membayar mahal. Ya, ada orang tertentu yang makan aja bisa sampai belasan juta, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, bahkan sampai puluhan juta. Saudari, untuk hal duniawi saja kita rela memberi, bahkan membayar mahal. Masakan untuk pekerjaan Tuhan di ladang penginjilan, saudara tidak turut mendukung dengan tulus. Mari kita berikan persembahan kita dengan kerelaan hati, karena ini adalah bagian kita semua dalam menggenapi visi daripada Tuhan, misi daripada Tuhan, tentunya lewat channel Pastor Deso. Biarlah setiap kebaikan yang kita tabur, Bapak Ibu Saudari, akan kembali menjadi berkat kebaikan Tuhan yang melimpah, yang lebih besar lagi dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari, kita tidak ragu membayar mahal untuk hal-hal yang memuaskan lidah kita. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang memuaskan jiwa kita? Biarlah firman Tuhan setiap hari menyegarkan jiwamu, menguatkan imanmu, dan tentunya membawa kita semua semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara, jika untuk yang fana saja kita rela, masakan untuk hal yang kekal, saudara dan saya pelit dalam setiap hidup saudara. Jangan beri karena saudara terpaksa. Jangan beri karena saudara mau bersungut-sungut, mau berdebat sama saya. Jangan memberi karena itu semua. Tetapi ketika saudara memberi,
karena hati saudara digerakkan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara. Ada dorongan kasih dan tentunya Tuhan lihat ketulusan kita semua. Bukan nominalnya Bapak Ibu Saudari ya, tetapi dukunglah selalu pekerjaan Tuhan di ladang penginjilan, dan ini adalah investasi terbesar bagi jiwa-jiwa yang terhilang di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Mari saudara kita bersama-sama menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dengan mendukung channel Pastor Deso ini. Terima kasih buat kalian yang telah mendukung setiap harinya, setiap minggunya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari. Jangan lupa saudara bisa masuk grup Pastor Deso Home di WA Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa catat ya nomor saya. Ya, siapkan pulpen Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, saudara bisa catat nomor saya di Bapak Ibu Saudari, bagi Bapak Ibu Saudari yang masuk grup, yang mau masuk grup. Oke? Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar Bapak Ibu Saudari. Di nomor 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat nomor itu ya. Saudara bisa sampaikan bahwa saudara mau masuk grup. Lalu kemudian saudara mungkin juga ada pergumulan-pergumulan doa. Saudara mau curhat juga boleh, nanti saya bersama Ibu Gembala yang akan membalas atau mungkin menelpon. Kalau memang sekitar Jabodetabek kami akan berusaha untuk hadir. Ya Bapak Ibu Saudari dengan kita mengatur waktu. Atau saudara mungkin kita bisa telepon secara langsung. Ya Bapak Ibu Saudari, kita pakai teknologi tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu ada pelayanan mungkin di keluarga saudara, di komunitas saudara. Ya, saya berbagi kebenaran firman Tuhan dalam pelayanan firman, spiritual insight. Ya Bapak Ibu Saudari, mau di kantor saudara, di komunitas saudara, di keluargamu, di komsel, pekerjaan. Ya bahkan di komunitas rohani kalian semua. Saudara bisa hubungi nomor saya. Nanti kalau memang waktunya bisa, saya akan katakan bisa. Tapi kalau tidak bisa, jangan baper ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Bagi saudara yang mau dibaptis, ya saudara juga bisa hubungi nomor saya. Bagi Bapak Ibu Saudari yang mau rumahnya atau tempat usahanya diurapi, ya sehingga mendatangkan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan keluarga, saudara juga bisa menghubungi kami. Ya, atau saudara mau didoakan mengenai kesembuhan, mungkin hari-hari ini saudara sedang terbaring sakit di rumah, ya di rumah sakit, saudara juga bisa menghubungi kami. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan malu, jangan ragu, saudara kami hadir, tentunya rindu untuk menjadi berkat bagi setiap kita semua, supaya kita juga terus setia sampai akhir dalam perlombaan iman kita semua. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Jadikanlah channel ini sebagai sahabat kalian untuk kita sama-sama berlari bersama-sama, berdoa bersama-sama, melangkah dalam iman bersama-sama, belajar bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk kita menghidupi setiap firman Tuhan itu juga bersama-sama. Haleluya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai ketemu besok Bapak Ibu Saudari. Di hari Minggu besok saya ibadah pagi jam 7 pagi di channel Pastor Deso. Jadi bagi kalian besok tidak ada ibadah sore karena saya harus mengikuti kegiatan hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu Saudari di sore hari. Jadi besok ibadahnya di pagi hari di jam 7 pagi ya, di online, baik di TikTok dan di YouTube. Bagi saudara yang ada di wilayah Depok dan sekitarnya, kalau saudara rindu datang dalam pelayanan gereja offline di Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa hadir di jam 10 pagi. Setiap hari Minggu jam 10 pagi di daerah Depok Timur. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari di sekitar Depok yang saudara rindu, silahkan saudara hadir. Ya, atau saudara bisa WA dulu, nanti saudara tanya, Pastor saya mau hadir dong di ibadah offline-nya. Nanti saya akan kasih alamat lengkap, Google Maps-nya dan lain sebagainya ya. Kalau saudara memang rindu untuk hadir setiap hari Minggu, dilayani dalam komunitas offline di gereja di mana Pastor Deso dipercayakan sebagai gembala sidangnya. Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang dari Indonesia, dari Jakarta, yang dari Malaysia, dari Singapura, yang dari Cina, dari Hong Kong. Terima kasih teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Yang dari luar negeri, dari manapun kalian juga thank you buat kalian semua. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Thank you buat kalian semua, sampai ketemu besok kembali. Dukung selalu pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan kita tentunya dalam mendukung segala pekerjaan Tuhan, Tuhan limpahkan juga dengan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Saudara, saya mohon undur diri. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat.
God bless you. Bye-bye ya buat kita semua.